Hari ini kami boleh bersama-sama kembali untuk memulai persekutuan kami, untuk ibadah kami yakin dan percaya berkat kasih karunia Tuhan terus Tuhan limpahkan kepada kami, sehingga ibadah kami persembahkan kembali hanya untuk kemuliaan Tuhan. Tuhan memberkati ibadah kami dari awal sampai selesainya nanti, semuanya kami serahkan ke dalam tangan kuasa Tuhan. Di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus kami akan memulai ibadah kami. Haleluya, amin. Amin. Saya undang kita semuanya, dimanapun kalian berada di rumah maupun di sekolah, saya undang semuanya bangkit berdiri, kita mau katakan Tuhan Yesus baik. Tiada berkesudahan kasih setiamu Tuhan, selalu baru rahmat-Mu bagiku. Hari berganti hari, tetap kulihat kasih-Mu, tak pernah berakhir di hidupku. Tiada berkesudahan, tiada berkesudahan kasih setiamu Tuhan, selalu baru rahmat-Mu bagiku. Hari berganti hari, tetap kulihat kasih-Mu, tak pernah berakhir di hidupku. Tuhan Yesus baik, Tuhan Yesus baik, sungguh amat baik, untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus baik, Tuhan Yesus baik, Tuhan Yesus baik, sungguh amat baik, untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus baik, tiada berkesudahan, tiada berkesudahan kasih setiamu Tuhan, selalu baru rahmat-Mu bagiku. Hari berganti hari, tetap kulihat kasih-Mu, tak pernah berakhir di hidupku. Tuhan Yesus baik, Tuhan Yesus baik, sungguh amat baik, untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus baik, Tuhan Yesus baik, Tuhan Yesus baik, sungguh amat baik, untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus baik, Tuhan Yesus baik, Tuhan Yesus baik, sungguh amat baik, untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus baik, Tuhan Yesus baik, sungguh amat baik, untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus baik, dari selama-lamanya, dari selama-lamanya sampai selama-lamanya, sampai selama-lamanya. Tuhan Yesus baik, amin. Kita beri kemuliaan untuk Tuhan kita. Haleluya. Masih ada sukacita? Amin. Mau bergoyang lagi buat Tuhan? Kita mau katakan sungai sukacitamu mengalir dalamku. Sungai sukacitamu mengalir dalamku. Oh yes, 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 yes. Anggur sukacitamu melimpah dalamku. Ku menari dan bersuka, puji-Mu di setiap waktu, sebab sungai Timu Tuhan dalam pergerakan-Mu, melayani-Mu Tuhan di dalam sukacita-Mu, sebab hanya Tuhan yang membuat sukacitaku penuh. Sungai sukacita-Mu
sukacitamu mengalir dalamku. Oh yes, 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 yes. Anggur sukacitamu melimpah dalamku. Ku menari dan bersuka, pujimu di setiap waktu, sebab sungai sukacitamu ada dalamku. Mengalir bersamamu, mengalir bersamamu, bersuka di dalammu, mengikutimu Tuhan dalam kegerakanmu, melayanimu Tuhan di dalam sukacitamu, sebab hanya Tuhan yang membuat sukacitaku penuh. Sebab hanya Tuhan, sebab hanya Tuhan yang membuat sukacitaku penuh. Sebab hanya Tuhan yang membuat sukacitaku penuh. Amin. Silakan duduk kembali. Tiba saatnya kita akan mendengarkan firman Tuhan yang akan disampaikan oleh hambanya. Biarlah firman ini dapat menjadi pelita bagi kehidupan kita. Firman-Mu pelita bagi kakiku, terang bagi jalanku. Firman-Mu pelita bagi kakiku, terang bagi jalanku. Waktuku bimbang dan hilang jalanku, tetaplah Kau di sisiku, dan takkan ku takut asal Kau di dekatku, besertaku selamanya. Firman-Mu pelita bagi kakiku, terang bagi jalanku. Kita katakan sekali lagi, firman-Mu. Firman-Mu pelita bagi kakiku, terang bagi jalanku. Firman-Mu pelita bagi kakiku. Firman-Mu pelita bagi kakiku, terang bagi jalanku. Waktuku bimbang dan hilang jalanku, tetaplah Kau di sisiku, dan takkan ku takut asal Kau di dekatku, besertaku selamanya. Firman-Mu pelita bagi kakiku, terang bagi jalan, terang bagi jalan, terang bagi jalanku, terang bagi jalanku. Mari kita berdoa. Bapa di dalam surga, Tuhan kami yang maha mulia, Allah yang kami sembah di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus. Pagi hari ini Tuhan, kami akan bersama-sama mendengarkan kebenaran firman-Mu. Biarlah Tuhan firman-Mu ini sungguh Tuhan akan memberikan kekuatan, pengetahuan, bahkan kemampuan untuk kami menjalankan, mengerjakan
kebenaran-Mu ini Tuhan. Engkau urapi kami semua yang mendengar, bahkan hamba-Mu yang akan menyampaikannya. Kiranya Allah menyertai kami senantiasa, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Shalom, selamat pagi Bapak, Ibu, dan anak-anak sekalian. Senang pagi hari ini kita boleh bersama-sama mendengarkan renungan kebenaran firman Tuhan. Pagi ini saya akan membawa tema atau judul yang saya beri judul menebar berita benar. Mari kita membaca ayat di dalam Efesus 4 ayat yang ke-29. Efesus 4 ayat yang ke-29, demikian bunyi firman Tuhan. Janganlah ada perkataan kotor keluar dari mulutmu, tetapi pakailah perkataan yang baik untuk membangun di mana perlu, supaya mereka yang mendengarnya beroleh kasih karunia. Bapak, Ibu, dan anak-anak sekalian, dalam berita ada dua istilah, atau lebih mungkin ya. Jadi yang akan saya sampaikan ada dua istilah, yaitu pertama adalah fake news. Artinya berita tidak akurat dan dapat dipercaya. Ya, fake news. Berita ini tidak dapat dipercaya atau datanya kurang akurat. Yang kedua, ada good news, yaitu kabar atau berita gembira, berita yang baik. Anak-anak sekalian dan Bapak Ibu, dalam penyampaian informasi atau berita atau kabar, itu ada tiga istilah yang kita kenal. Yang pertama yaitu misinformasi atau misinformation. Misinformasi, yaitu salah informasi atau konten atau isi informasinya salah. Tetapi orang yang menyebarkan itu percaya bahwa informasi itu benar. Penyebarnya pun punya tujuan yang baik. Tidak ada tendensi jahat bagi orang lain. Tetapi kontennya salah. Dan ini sering kita alami, sering kita dapat. Ketika kita menerima WA, ketika menerima kabar, tanpa kita pelajari, kita analisa, tanpa kita teliti, lalu kita percaya saja kabar tersebut, dan kita tergesa-gesa atau lekas-lekas menyebarkan kepada orang lain, ya, memberitahukan kepada orang lain. Nah, ini adalah misinformasi. Informasi yang salah tetapi kita pahami benar. Nah, ini juga harus hati-hati ketika kita menyebarkan berita-berita yang demikian. Yang kedua yaitu disinformasi. Penyampaian informasi salah dan itu sengaja disebarkan untuk membingungkan orang lain. Informasinya salah, tetapi sengaja diinformasikan atau disebarkan kepada orang lain dengan tujuan supaya orang lain bingung, orang lain menjadi gusar, orang lain menjadi marah, dan sebagainya. Disinformasi, itu si penyebar tahu kalau itu adalah informasi salah. Namun, sengaja disebarkan untuk menipu, bahkan mengancam, dan itu bisa membahayakan orang lain. Itulah yang disebut dengan hoax. Ya. Jadi, informasi yang salah, yang menyebarkan tahu bahwa informasi itu salah,
tetapi itu sengaja disebarkan, disampaikan dengan tujuan-tujuan yang jahat, dengan tujuan-tujuan yang tidak baik, bahkan tujuan-tujuan untuk merusak. Itu namanya disinformasi. Ya. Dan yang ketiga adalah malinformasi. Informasinya benar, tetapi itu informasi tersebut sengaja disebarkan untuk mengancam dan menghancurkan orang lain, bahkan menghasut. Ya, ada berita yang disebarkan. Berita itu memang benar-benar terjadi. Dan berita itu sengaja disebarkan untuk menghancurkan seseorang, untuk mengancam seseorang, untuk merusak kehidupan seseorang, ya, untuk menghasut banyak orang. Ini adalah berita-berita atau informasi-informasi yang disampaikan, yaitu informasinya memang benar, tetapi tujuan penyebarannya yang salah. Bapak, Ibu, dan anak-anak sekalian, mari kita lihat, yaitu nasihat firman Tuhan. Bagaimana kita ini sebagai anak-anak Tuhan, sebagai anak-anak terpelajar, sebagai anak-anak yang memiliki pendidikan, untuk bisa memahami dan kita bijak di dalam kita menyampaikan berita kepada orang lain. Apakah berita ini misinformasi? Apakah berita ini disinformasi? Ataukah berita ini malinformasi? Kita harus jeli, kita harus penuh dengan hikmat, supaya kita bukan menjadi penyebar berita-berita buruk, tetapi sebaliknya, marilah kita menjadi penyebar berita-berita yang baik. Di dalam kitab Amsal 21 ayat yang ke-23 mengatakan demikian. Siapa memelihara mulut dan lidahnya, memelihara diri daripada kesukaran. Seringkali kita terjebak di dalam banyak kesulitan. Seringkali kita terpuruk di dalam kehidupan ini. Karena kita salah ngomong. Karena kita salah menyampaikan berita. Nah, disinilah Bapak, Ibu, dan anak-anak kita perlu memohon kepada Tuhan supaya Tuhan memimpin kita. Bahkan kita perlu, Bapak, Ibu sekalian, dan anak-anak, memelihara mulut lidah kita ini. Bahkan kita selalu berpikir lebih dari sebelum kita itu menyampaikan berita atau perkataan-perkataan kita. Jelas di dalam kitab Amsal 21 ayat yang ke-23. Siapa memelihara mulut dan lidahnya, memelihara diri daripada kesukaran. Bukankah banyak orang yang akhirnya terjerat di dalam hukum, bahkan mereka dipenjara karena mereka salah di dalam menyampaikan berita. Mereka salah di dalam menyampaikan kabar, sehingga mereka harus berurusan dengan kepolisian atau dengan hukum. Bapak, Ibu, dan anak-anak sekalian, marilah kita berhati-hati ketika kita dipercaya untuk menyebarkan berita, agar tidak salah ucap, tidak salah perkataan, atau salah menyampaikan berita. Kita harus berhati-hati. Kita harus teliti betul. Kita harus amati, bahkan kita rasakan, kita analisa dulu. Apakah berita ini benar atau salah? Ya. Bapak, Ibu, dan anak sekalian, mari kita belajar apa yang disampaikan oleh Raja Daud di dalam kitab Mazmur 141
ayat yang ketiga yang mengatakan demikian. Awasilah mulutku ya Tuhan, berjagalah pada pintu bibirku. Raja Daud menyadari bahwa betapa bahayanya perkataan, betapa bahayanya mulut dan lidah ini ketika mengatakan hal yang salah. Oleh sebab itu, Daud memohon kepada Tuhan supaya Tuhan mengawasi mulutnya, supaya perkataan-perkataan yang keluar dari mulutnya adalah perkataan-perkataan yang membangun, perkataan-perkataan yang memberikan motivasi, perkataan-perkataan yang menginspirasi, bahkan perkataan-perkataan yang memberi dan membawa berkat. Anak-anak sekalian yang dikasihi oleh Tuhan, marilah kita bersama-sama untuk hidup di dalam kedamaian, hidup dalam kebaikan dengan cara kita mengawasi, memelihara, bahkan menjaga setiap perkataan yang keluar dari mulut kita. Kalau kita tidak mampu, Allah sanggup membantu, bahkan menjaga setiap perkataan yang keluar dari mulut lidah kita. Dengan demikian, kita boleh menjadi berkat bagi banyak orang. Semoga Tuhan memberikan kekuatan, Tuhan memberikan kemenangan dalam kehidupan kita, dalam pengiringan kita kepada Tuhan. Mari kita berdoa. Bapa, kami mengucap syukur kepada Engkau Tuhan pagi ini. Karena Engkau Tuhan telah menolong kami dan memberi nasihat buat kami. Untuk kami Tuhan berhati-hati di dalam kami berkata-kata, di dalam kami menyampaikan kabar kepada orang lain Tuhan. Sehingga kabar yang kami sampaikan bukan kabar buruk, bukan kabar yang palsu, tetapi kabar yang membangkitkan semangat, kabar yang membangun, kabar yang membawa berkat. Kami rindu Tuhan, Engkau terus menolong kami, menjagai mulut lidah kami Tuhan, memelihara mulut lidah kami, sehingga Tuhan, hidup kami menjadi berkat bagi banyak orang. Tolong kami ya Tuhan, Engkau memberkati kami. Engkau memberkati Bapak Ibu Guru, sebagai seorang pemberita kabar buat anak-anak didik kami. Engkau pun menolong dan memberikan senantiasa hikmat di dalam kami berkata-kata, di dalam kami menyebarkan berita-berita. Serta Tuhan berkati anak-anak didik kami untuk menjadi anak yang dengar-dengaran akan firman-Mu, yang senantiasa menjaga mulut lidahnya, sehingga mereka boleh menjadi saluran berkat bagi kemuliaan dan keagungan nama Engkau. Terima kasih Bapa, kami mengucapkan syukur, kami berdoa untuk sekolah Immanuel ini Tuhan, Engkau memberkati sekolah ini. Biarlah Tuhan sekolah ini boleh menjadi ladang pelayanan kami, bahkan menjadi ladang untuk anak-anak di dalam melayani Engkau, belajar, di dalam mempersiapkan diri untuk masa depannya, untuk hormat dan kemuliaan nama Engkau saja. Terima kasih ya Tuhan, kami mengucapkan syukur di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, amin. Puji Tuhan, Tuhan memberkati kita semuanya.